Ikatan Advokat Indonesia sedia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Tegakkan keadilan walau langit kan runtuh, via justis ruwasyadu. Tegas dalam bertindak, santun dalam melangkah, kamilah pembela sejati. Hadirin sekalian, inilah kisah inspiratif dari seorang Todung Mulya Lubis. Ya, selamat siang dan salam sejahtera dan terima kasih. Dan sangat senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah Anda untuk memandu acara talk show Lika, Liku, dan Kisah Inspiratif Todung Mulya Lubis. Namun sebelum kita memanggil sang tokoh, kita akan melihat seperti apa sih sepak terjang. Bahkan juga bagaimana beliau mengarungi masalah hukum. Kita lihat berikut ini liputannya untuk Anda. Ikatan Advokat Indonesia terbentuk 10 November 1985 di Jakarta. Di Sumatera Utara, Ikatan Advokat Indonesia kembali aktif 5 Maret 2013. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia Sumatera Utara kini memiliki 18 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota yang kini diketuai oleh Hasanuddin Batubara. Dan sejak keluarnya Surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 73 tahun 2015 tertanggal 26 September 2015, Dewan Pimpinan Daerah IKD Sumut tidak lagi berada di landasan pacu, tapi sudah berada di ketinggian 19.000 kaki dari permukaan laut. Di balik nama payung hukum Ikadin ini terselip nama yang tidak asing lagi di telinga hukum dan masyarakat Indonesia. Ya, dialah Todung Mulya Lubis, putra asli Sumatera Utara yang lahir di Muara Botung, Tapanuli Selatan 19 Juli 1949. Sebagai anak kedua dari 7 bersaudara, Todung Mulya Lubis dibesarkan di tengah keluarga yang menjunjung tinggi disiplin dan demokrasi. Orang tuanya yang berprofesi sebagai wira swasta membuat Todung Mulya Lubis kerap berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Mengawali karir advokatnya, Todung Mulya Lubis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1969. Sikap keras dan tegas praktisi hukum ini mengantarnya ke jenjang hukum yang lebih prestise ketika dirinya dipercaya menjadi pengacara majalah Time melawan mantan Presiden RI kedua, almarhum Soeharto pada tahun 2000. Menjadi jaksa Pengadilan Rakyat Internasional atau International People Tribune untuk tragedi pembantaian massal 1965 di Den Haag pada tahun 2015. Partai Komunis Indonesia, therefore, as a result, was declared as an enemy of the people, quote unquote, enemy of the nations, and of course must be crushed. Partai Komunis Indonesia, needless to say, was regarded as a traitor of the nations. Once someone is a traitor, that person will remain a traitor. It's under this kind of environment, the social psychology, that the massive killing of people associated with the Partai Komunis Indonesia was started. A killing that, according to various sources, resulted in the death of at least 500,000 people. Amnesty International came up with a higher number, namely close to 1 million people.
Memasuki tahun kelima, Ikatan Advokat Indonesia yang diketuai Todung Mulya Lubis tidaklah berjalan dengan mulus. Kerikil-kerikil tajam masih terus menghadang langkahnya untuk memimpin Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Namun konsistennya dalam membela keadilan dan hak asasi manusia tetap terpatri di dalam sanubarinya, sehingga mengangkat nama Todung Mulya Lubis ke jajaran advokat dan aktivis HAM papan atas di Indonesia. Dan langsung saja kita panggil Bang Todung Mulya Lubis ke atas panggung. Ya, terima kasih pemirsa dan juga hadirin yang hadir di sini dan masih bersama kami dalam Lika-Liku dan Kisah Inspiratif Todung Mulya Lubis. Tadi kita sudah lihat bagaimana perjalanan dari seorang Todung Mulya Lubis, bahkan juga kiprah di hukumnya. Dan kita lanjutkan perbincangan hari ini dengan Todung Mulya Lubis, dan kami juga akan mengajak pemirsa dan juga hadirin yang hadir ini untuk bisa berbincang langsung dengan Bang Todung Mulya Lubis. Tapi di segmen selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Bang, tadi kan sempat disebutkan bahwa ya banyak perjalanan ya sudah dilalui seorang Todung Mulya Lubis, dan tadi juga dengan majalah Time lawan pemerintah Soeharto, dan ini dimenangkan ya oleh ini. Nah, pastinya sebuah tawaran tingkat internasional, pasti besar bayarannya. Oh, Seperti itu ya Bang. Kira-kira berapa sih nominalnya bisa disebutkan? Ini bukan kita melihat bagaimana nominal ya, kita lihat bagaimana sebuah perlawanan, penegakan hukum, dan juga untuk memenangkan persoalan ini sendiri kepada keikhlasan tadi ya Bang ya. Mungkin bisa dijelaskan Bang. Pasti besar ya bayarannya. Saya pembayar pajak yang baik. Ya. Okay. Kantor pajak di Jakarta Selatan itu memberikan penghargaan terhadap kantor saya karena saya membayar pajak dengan ya lumayan ya, cukup besar jumlahnya, dan karena fee kita memang tinggi, kita ya menggunakan waktu itu ya US dollars per jam ya kepada kemurnian, purity. Nah itu lambang lukisan itu. Manusia zaman dulu ya tidak palsu, manusia zaman sekarang palsu, tapi oleh sekelompok pemuda menganggap itu pornografi. Lukisan itu diturunkan dari Bank Indonesia, yang bersangkutan dilaporkan ke polisi, saya mendampingin beliau. Nah akhirnya polisi memahami bahwa itu kebebasan kreatif yang tidak bisa diganggu-gugat ya, dan itu bukan pornografi. Nah dia selesai, tidak diperiksa lagi. Nah saya juga tidak dibayar, tapi saya dibayar dengan apa? Saya dibayar dengan satu lukisan yang bagus sekali mengenai Munir. Dan kami akan undang atau juga kami akan libatkan audiens yang ada di sini untuk bisa berbincang dan juga berdialog langsung dengan Bang Todung Mulya Lubis. Yang untuk pertama ada Ibu Fatima Endang SHMH. Ya, kepada Ibu Endang silakan. Bisa disebutkan nama dan dari IKADIN mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun yang ingin saya tanyakan kepada Abangda Todung mengenai gelar profesor yang Abang peroleh. Kita sama-sama tahu bahwa gelar profesor yang Abang peroleh itu adalah dari luar negeri. Dan kita juga tahu Abangda juga mengajar di dalam negeri. Kenapa gelar profesor tersebut tidak bisa Abang peroleh di negeri itu sendiri? Secara di negeri sendiri juga banyak universitas-universitas yang ternama, yang dimana banyak tokoh-tokoh yang dilahirkan yang ahli-ahli di bidang masing-masing. Katakanlah itu misalnya saja Universitas Indonesia yaitu UI, yang kita juga tahu Abangda juga mengajar di sana. Demikianlah pertanyaan saya ajukan. Mohon kiranya kepada Abangda berkenan untuk berbagi cerita bersama kita-kita di sini.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bang ceritanya? Kok bisa dapat profesornya di luar daripada di negeri sendiri? Saya sebetulnya sudah pernah diajukan untuk mendapat profesor ya di UI beberapa kali ya. Tapi saya tidak tahu prosesnya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa saya tidak mendapat profesor di UI, yang mesti menjawab itu Fakultas Hukum UI dan Universitas Indonesia sebetulnya, bukan saya, ya kan? Ya. Nah, saya berkiprah cukup lama. Saya ngajar di Fakultas Hukum UI sejak tahun 75 sebetulnya. Walaupun itu on and off, ya. Karena saya juga beberapa kali sekolah ke luar negeri. Nah, itu satu surprise buat saya karena Universitas Melbourne yang masuk salah satu universitas terbaik di dunia akhirnya memberikan gelar profesor kepada saya. Nah, saya tahun itu mendapat 2 anugerah yang saya tidak bisa lupakan. Satu lagi saya mendapat Dr. Honoris Causa dari University of Murdoch di Perth, ya, di Australia juga. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Fatima ya, bahwa tidak masalah ya Bang kalau tidak dapat di Indonesia ya. Tapi kita harapkan nanti juga nih sebuah pengakuan ya untuk negara sendiri, sebuah gelar profesor. Ya, kita akan undang lagi salah satu Lumban Toruan. Ya, Lumban Toruan, silakan. Ya, silakan Bang Lumban. Negara menjamin hidup masyarakatnya atau warganya lewat undang-undang, yaitu lewat Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, bahwa negara memberikan kehidupan buat warganya dan mempertahankan kehidupannya lewat Undang-Undang Dasar 45. Tapi negara juga lewat undang-undang lain memberikan hukuman mati bagi warganya untuk pelaku kejahatan. Nah, di sini saya lihat ada fenomena dalam hal pemberian hidup maupun pencabutan nyawa buat warganya bagi pelaku-pelaku kejahatan. Belum lagi ditambah dengan kontroversi perbedaan pendapat para ahli hukum. Mohon penjelasan dari Pak Ketua Umum IKADEN, Pak Todung Mulya Lubis. Terima kasih. Silakan Bang. Soal pro kontra hukuman mati itu sangat banyak kita lihat di mass media, di banyak diskusi. Dan saya menghormati mereka yang setuju sama dengan yang tidak setuju. Masing-masing punya alasan. Nah, saya pribadi tidak setuju dengan hukuman mati. Kenapa? Karena hukuman mati tidak pernah menimbulkan efek jera. Ya. Nah, kita mesti membedakan 2 hal. Kalau ada yang mengatakan bahwa hukuman mati itu efektif dalam penegakan hukum. Nah, jadi kita bisa berbeda pendapat dalam hal ini. Cuman saya ingin membedakan, kalau saya bicara mengenai evidence, bicara mengenai bukti. Saya tidak bicara mengenai belief. Nah, banyak orang yang bicara mengenai belief, kepercayaan. Bahwa hukuman mati ini efektif, hukuman mati ini akan mengurangi angka kejahatan. Tapi kalau ditanya buktinya, apakah betul angka kejahatan narkoba di Indonesia misalnya berkurang karena hukuman mati? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Jadi itu yang mesti dilihat. Tapi sekali lagi, saya menghormati hak untuk berbeda pendapat. Oke, kita akan beri. Oke. Ya, kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Dan langsung saja kita panggil Bang Todung Mulya Lubis ke atas panggung. Kabar Bang? Baik. Ya, terima kasih, senang sekali Terima kasih. bisa berkenal sama Bang Komando Bang. Oke, silakan duduk Bang. Ya, terima kasih. Ya.
suatu kebanggaan bagi kami dan juga Ainews TV bisa berbincang langsung dengan Bang Todung Mulya Lubis. Siapa sih yang tidak kenal dengan Todung Mulya Lubis? Biasa saya lihat di TV nasional, sekarang saya bisa bersebelahan dengan Bang Todung. Terima Ya, kasih. tadi kalau kita tidak akan berbicara masalah hukum secara terperinci ya Bang, tapi lebih bagaimana mengenal sosok Todung Mulya Lubis, seorang tokoh inspiratif. Dan juga pasti banyak lika-liku ya yang dihadapi untuk menjadi seorang Todung Mulya seperti sekarang ini. Dan akhirnya lalu dari Jakarta ke Amerika. Nah, bagaimana nih bisa ceritanya seperti dari Medan, Jakarta sampai ke Amerika dan balik lagi eksis di sini? Saya mencintai kota Medan, ya, mencintai Sumatera Utara, tapi saya melihat dan ingin mendapat tantangan yang lebih ya, luas lagi. Dan saya ingin ke Jakarta karena saya ingin ikut ya, memberi warna buat penegakan hukum di Indonesia, dan ternyata Jakarta juga tidak memuaskan saya, sehingga akhirnya saya juga berkiprah pada tingkat global, internasional, ikut dalam banyak organisasi, dan saya enjoy, menikmati, karena you have to have a passion gitu. Bekerja sebagai advokat, sebagai lawyers, sebagai profesi apapun, kita mesti mencintai profesi yang kita lakukan. Nah, cita-cita menjadi seorang pengacara ini apakah sudah dari dulu atau bagaimana? Sebetulnya saya tuh dulu penyair, Penyair. penulis cerita pendek. Oke. Jadi saya banyak menulis cerita pendek, ya, puisi, dan puisi saya tuh sudah terbit di banyak majalah pada waktu itu. Ya, LBH. Berapa lama kira-kira Abang sempat bekerja secara paruh waktu di LBH di Saya Jakarta? 18 tahun di LBH. 18 tahun. 18 tahun di LBH. Ya. Jadi saya berkiprah sebagai advokat profesional itu baru tahun 91. Yang full ya. Ya. Nah, waktu itu saya di LBH lama sekali. Sampai saya sempat dicekal. Tidak boleh keluar negeri selama 2,5 tahun pada zaman pemerintahan Soeharto. 2 kali saya dilarang tidak boleh naik pesawat walaupun koper saya sudah masuk pesawat. Ya. Jadi saya itu sebetulnya ya sudah dapat master di University of California Berkeley tahun 78. Saya 2 tahun di California. Tapi tahun 87 saya tuh masih dicekal, ya, tidak boleh keluar negeri. Saya dibantu oleh Dubes Amerika. Dubes Amerika itu membantu saya untuk sekolah di Harvard. Saya tidak apply, sama sekali tidak melamar untuk sekolah di Harvard. Dan Dubes Amerika datang kepada Presiden Soeharto, mengatakan kepada Presiden Soeharto, ini anak ini mesti dikasih kesempatan untuk sekolah. Daripada dia di Indonesia, idle, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kemudian Dubes Amerika waktu itu membantu saya diterima di Harvard. Kemudian saya dikasih beasiswa, kemudian saya mengambil PhD di sana. Jadi saya itu tidak apply untuk Harvard. Jadi saya ini, I was blessed, I've been blessed, and I hope continue to be blessed, ya kan? Oke, 18 tahun di LBH. Posisi apa saja sih Bang yang didudukin? Saya dari bawah, mula-mula jadi staff tidak dibayar, kemudian jadi honorer, kemudian jadi part-timers, kemudian jadi full-time, sampai akhirnya menduduki jabatan Ketua LBH Indonesia. Ketua LBH Indonesia. Kita beri aplaus untuk Bang Todung. Nah, ini bisa menjadi suatu inspirasi ya bagi semua yang hadir di sini bahwa menjadi seorang advokat itu harus memang benar menjiwai ya Bang, tidak kalau bisa merintis dari bawah dan benar-benar ikhlas gitu ya Bang ya. Seperti itu kayaknya seperti ya. Jangan cepat jadi kaya. Jangan mau cepat jadi kaya karena tidak ada yang langsung jadi jenderal bintang 4. Ya kan? Ibu Albertina Ho yang ada di sini jadi hakim dari bawah. Tidak langsung jadi hakim Mahkamah Agung, ya kan? Jadi menurut saya sih kita semua mesti ikhlas ya. Saya dulu 18 tahun bekerja di LSM di LBH itu dengan gaji pas-pasan. Sekarang pun saya masih punya semangat pro bono. Saya bisa cerita, kalau waktu majalah Time meminta saya menjadi kuasa hukumnya, saya sih dibayar cukup mahal, ya, cukup mahal. Karena tidak ada yang berani melawan Soeharto dan mungkin saya satu-satunya advokat yang menang dalam kasus melawan Soeharto. Tidak ada advokat lain, ya. Oke, Bang, bisa sedikit diceritakan bagaimana sampai Abang menjadi pengacara untuk majalah Time untuk melawan Presiden Soeharto. Ini pastinya kan
seorang pimpinan negara ya untuk yang kita hadapin. Ini bagaimana nih persiapan? Komitmen saya terhadap kebebasan pers di Indonesia itu nomor 1. Saya tidak ingin pers itu diganggu, ya, disensor. Nah, ketika majalah Time membuat berita kepentingan publik, ya, mengenai dugaan korupsi, saya dihubungi oleh majalah Time, ya, karena dia digugat oleh Soeharto. Soeharto menggugatnya 28 miliar US dollars ganti rugi untuk penghinaan pencemaran nama baik di majalah Time waktu itu. Bukan 28, 27 miliar. Kenapa? Karena Indonesia itu ada 27 provinsi. Soeharto menganggap bahwa uang ini akan dibagikan 1 miliar dolar kepada setiap provinsi kalau dia menang. Itu dibalik itu semua waktu itu. Itulah gugatan pencemaran nama baik yang tuntutan ganti ruginya paling mustahil di dunia. Karena itu kasus Time versus Soeharto itu masuk dalam majalah-majalah dan buku-buku mengenai kebebasan pers di dunia. Dan syukur kita menang waktu itu. Nah, apa sih yang menjadi catatan penting dalam kasus yang pernah Abah tangani masalah dalam hal ini? Saya melihat bahwa satu kreativitas, satu jurisprudensi mungkin, kalau saya bisa sebut demikian, pada putusan Time versus Soeharto, itu yang namanya public figure, celebrity, ya, itu sudah menjadi buku yang terbuka. Dia tidak lagi menjadi private person, manusia privat. Selebriti, apakah dia gubernur, apakah dia penyanyi, olahragawan, atau politisi, dia menjadi buku yang terbuka, dan kalau ada berita tentang yang bersangkutan, dia sebetulnya tidak punya hak untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Soeharto itu public property. Semua berita mengenai Soeharto itu tahu, ada di mana-mana. Jadi Soeharto sebetulnya tidak bisa punya hak untuk menggugat, sama dengan Presiden Clinton, ya, Presiden Bush, yang lain-lain di Amerika atau selebriti yang lain di luar negeri. Mereka dihina, dicaci maki segala macam setiap hari di media, tapi mereka nggak bisa menggugat. Nah, sama dengan Donald Trump. Donald Trump mengatakan Hillary Clinton crook, bandit, ya. Tapi kan Donald Trump, Hillary tidak bisa menggugat Donald Trump, ya. Jadi itulah ongkos yang mesti dibayar sebagai public figure, sebagai selebriti. Kalau tidak mau jadi selebriti, ya tidak usah, ya, kalau tidak mau digugat, tidak usah jadi selebriti. Oke. Itu yang saya mau katakan. Kalau tidak mau jadi selebriti, gak usah digugat gitu. Baliknya, kalau tidak mau digugat, gak usah jadi selebritis. Nah, artinya kan ada juga batasan privacy dilarikan dengan seperti ini, Pak, persoalan. Tapi kita akan bahas nanti. Ya. Kita break dulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Lika-Liku Toko Inspiratif Todung Mulya Lubis. Dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah mengundang 2 audiens untuk bertanya langsung kepada Bang Todung Mulya Lubis. Dan kita beri kesempatan lagi kepada hadirin yang ada di sini. Saya ingin bertanya kepada Prof mengenai dalam perjalanan karir Prof, apakah ada orang-orang atau pribadi yang mendapat tempat khusus atau yang mewarnai hati Prof, dan apa kesan terakhir Prof bersama almarhum Adnan Buyung Nasution? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya menjadi pertanyaan saya juga, Bang. Oh ya? Ya, langsung, Bang, saya menjawab. Ya, ada beberapa advokat yang saya sangat kagum, ya, dan punya impact, punya pengaruh terhadap hidup saya. Yang pertama saya bisa sebutkan almarhum Yap Thiam Hien. Yap Thiam Hien adalah advokat yang menurut saya betul-betul, ya,
tulen sejati advokat yang tidak ada sama sekalipun rasa takut, ya, tidak ada pamrih, dan dia betul-betul menegakkan hukum demi keadilan. Dia tidak membeda-bedakan suku, agama, ya, latar belakang politik dan sebagainya. Dan saya belajar banyak dari almarhum Yat Yamhin. Ketika saya menulis disertasi saya di University of California, Berkeley, disertasi saya itu saya dedikasikan untuk almarhum Yat Yamhin. Nah, advokat kedua yang banyak mempengaruhi dan mewarnai hidup saya adalah Adnan Buyung Nasution. Dia itu membuka pintu buat saya untuk masuk ke LBH, ke dunia hukum, dan Bang Buyung itu betul-betul menjadi inspirator, ya, memberikan inspirasi buat saya dalam masa depan saya setelah itu. Bapak Profesor Todung Mulya Lubis yang saya hormati, dari tampilan tadi di dalam slide juga ada diperlihatkan tentang International People Tribunal. Apakah dengan Bapak ditunjuk sebagai jaksa, Bapak tidak khawatir terhadap orang-orang mungkin yang mengancam jiwa Bapak? Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan ini Bang, dari pertanyaan terakhir ya. Sebetulnya yang saya bela adalah korban hak asasi manusia. Waktu saya di LBH dulu, Bang Buyung, Pak Yat Yamhin dan sebagainya itu membela banyak sekali tapol-tapol, ya, tahanan politik. Membela juga orang Timur-Timur, membela komando jihad, ya, dan sebagainya. Jadi kalau bicara mengenai International People Tribunal, yang salah dimengerti adalah seolah-olah kita membela Partai Komunis Indonesia. Sebetulnya tidak. Yang saya bela itu adalah korban pelanggaran hak asasi manusia. Dan korban itu bukan hanya anggota Partai Komunis Indonesia dan keluarganya, tapi juga simpatisan yang bukan anggota. Kemudian juga ada anggota-anggota PNI, ya, Partai Nasional Indonesia yang menjadi korban cukup banyak, Partindo, dan orang-orang Indonesia yang sekolah di luar negeri yang tidak bisa pulang ke Indonesia. Nah, itu kasus sudah 50 tahun yang lalu. Dan saya terpanggil, loh, kenapa tidak bisa diselesaikan di Indonesia? Nah, itu bukan pengadilan. Jadi kalau itu disebut jaksa, itu adalah ya setting yang dibuat oleh teman-teman di sana, ya. Tapi ini kan bukan pengadilan dan putusannya pun sifatnya rekomendasi. Ya, rekomendasi yang bisa diikuti, bisa tidak diikuti oleh pemerintah. Tapi paling tidak kita diingatkan ada peristiwa sejarah tahun 65, lepas dari saudara setuju atau tidak setuju, ya. Tapi ini adalah upaya untuk mengingatkan bangsa kita. Karena seperti apa ya, pendapat dari Kundera mengatakan kita tidak boleh melupakan. Jadi ini bagian dari perjuangan melawan lupa, ya, melawan lupa. Ini perjuangan itu, ya. Bahwa ada hasilnya nanti rekonsiliasi, reparasi, kompensasi, ya kita lihat saja karena pemerintah juga sudah melakukan sesuatu sekarang ini. Kembali ke terakhir nih Bang, sebagai tokoh inspirasi seorang Todung Mulya Lubis yang dikenal juga sangat menggeluti dunia sastra. Tadi sempat ya Bang, agak tertarik nih sebenarnya. Kira-kira sastra atau karya sastra yang pertama sekali yang pernah Abang buat, atau bisa nggak kira-kira Bang sedikit berpuisi di depan? Jadi ya mohon maaf sekali ini saya nggak bisa baca puisi, ya kan? Oke. Ya baik, mungkin ya di segmen terakhir ini Bang Todung Mulya Lubis, banyak hal yang kita kisahkan tadi ya, perjalanan seorang Todung Mulya Lubis. Ya mungkin harapan dan saran yang bisa Abang sampaikan untuk para advokat yang ada di sini. Ya sebenarnya sih cuma satu yang ingin saya sampaikan. Jagalah integritas sebagai advokat, ya, dan jangan cepat-cepat, ya, tergoda dengan semua godaan-godaan yang ada, dan mudah-mudahan ya semua advokat-advokat muda, ya, itu bisa sukses dalam karir profesi mereka. Oke, ya kita beri aplaus untuk Bang Todung Mulya Lubis, dan ini juga menandakan berakhirnya talk show tentang lika-liku kisah inspirasi dari Todung Mulya Lubis. Terima kasih sekali lagi Bang atas waktunya, dan mudah-mudahan sukses terus. Dan saya Leli Rawas, segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.
kita kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya.